Oke, assalamualaikum. Pada kali ini kita bahas soal yang hubungannya sama ini elektro, ketenaga listrikan, otomasi listrik dan juga mekatronika. Pada kali ini kita mencoba membuat soal prediksi dari ini kisi-kisi PPG ketenaga listrikan. Dan ini ada materi topiknya yaitu materinya sistem kontrol elektro mekanik dan elektronik. Nah, tapi koindikatornya itu tulisannya dengan diberikan diagram peserta dapat menentukan kondisi operasi dan spesifikasi elemen masukan dalam sistem kontrol elektropneumatik. Satunya dengan diberikan permasalahan peserta dapat menganalisis gangguan sistem kontrol elektropneumatik. Ini kelihatannya salah ini, Wong di sini SKEE atau sistem kontrol elektromekanik dan elektronik itu biasa bagian dari sistem otomasi industri, di mana SMK jurusannya adalah SMK Teknik Otomasi Industri ya. Nah ini hubungannya ini, maka kami prediksi dengan indikator yang agak beda ini, maka kami prediksi soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Pada pemrograman bintang segitiga otomatis, maka urutan menyala kontaktor adalah, ya kita absen dulu ini. Ini adalah MCB atau proteksi ya. Ini magnetic miniatur circuit breaker. Kalau ada arus lebih maka akan mati. Seharusnya di sini juga ada lagi yang namanya overload switch, gini bentuknya kotak-kotak gini, ada yang kotak gini, set gitu. Tapi ini nggak diberikan karena hanya fokusnya ke arah pengendalian kontaktornya. Kemudian ada kontaktor 3. Nah, kontaktor ini hubungannya ada UVW XYZ, ini ada RST langsung kayak gini. Terus ini juga ada yang kesini juga, ini yang kesini sama kesini. Kita tahu bersama ya, kalau yang namanya rangkaian bintang segitiga ya, itu kan gini, lilitan motor kan ada 3, bayangin ada 3 aja. Kalau yang pertama itu tegangannya kita tahu RST ya, kalau tegangan line to line R ke S itu adalah 380, tapi kalau R ke netral itu adalah 220. Nah, dalam starting motor itu yang pertama tegangannya itu adalah 220 dulu, habis itu 380 biar smooth dan harusnya nggak melonjak tinggi. Maka dari itu yang pertama adalah dapat ini 220 kan, berarti ini harus dapat R S T gini. Nah yang ini digabung jadi satu. Nah ini udah otomatis ini jadi netral, sehingga tegangan yang didapat tiap lilitan adalah 220. Sebaliknya ya, ketika itu nanti tegangannya berikutnya harus ganti ke segitiga, maka jadi kayak gini. Saya gambar lagi. Ini lilitan, ini lilitan, ini lilitan gini. Maka tegangannya akan gini loh. Misalkan ini R, S, T. Nah ini tegangannya harus fase ke fase. Maka ini S ini juga bisa berhubungan dengan R atau T. Ya S ini bisa berhubungan dengan ini R loh. Ini S atau T, ya ini bisa berhubungan dengan S atau R di sini. Maka tegangannya dibikin gini. Ini juga R. Misalkan ini R ya. Ini juga, ini dengan R, ini dengan S, dan ini dengan T. Maka rangkaiannya kan jadi gini. Nah ini nggak hubung, ini hubung, terus yang sini hubung sini. Nah untuk terjadi rangkaian seperti ini, maka dibentuk kontaktor seperti ini. Yang pertama, nanti yang aktif pertama adalah untuk bintang yang ini dulu ya. Yang pertama yang ini, rangkaian ini. Itu ini masuk ke supply gini. Nah, ya 3 lilitan tadi di dalam sini loh. Dalam sini. Itu berarti yang satunya adalah ini dihubung singkat semuanya. Makanya ini yang kedua ini, yang pertama hubungan segitiga yang nyala adalah ini sama ini. Nah ini yang dihubung singkat, ya kan? Ini loh dihubung singkat. Nah sehingga yang ujung lilitan yang bawah ini akan dihubung jadi satu. Sedangkan untuk setelah berapa saat nanti diubah ke segitiga, maka yang aktif adalah dimana ini dapat RST dan ini TRS. Sehingga kalau kayak gitu kontaktor 1 masih nyala, dan kemudian diikuti oleh kontaktor 2, ya kan? Nah ini loh, ini hubungan ke sana, ini hubungan ke sana kayak gitu. Nah seperti itulah, maka kita bisa mencari jawabannya seperti ini ya. Setelah termostat ditekan, KM1 menyala, benar. Nah cari KM1 menyala dulu semua. Ini KM2 berarti ini udah jelas salah. Ini KM1 benar, ini KM1 benar, KM1 benar, ini KM1 benar. Kemudian setelah itu KM3, yang bilang KM2 salah, yang bilang KM2
Salah. Yang salah ini udah nggak usah diperhatikan. Main dikurang-kurangi gini aja malah menghemat kita dalam memilih jawaban lebih tepat. Kemudian habis KM3 terus KM1, KM3, kemudian baru pertama KM1 dan KM3. KM1 dan KM3 benar, ini KM1 dan KM3. Lah setelah itu KM1 lagi dan KM2, KM1 dan KM2. Oh ini salah nih. Kan KM3 dan KM2, seharusnya KM2 dan KM1 menyala. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ujiannya barokah ya. Dan paling ini sebagai sesuatu yang bermanfaat dan bisa dibagi. Dan kalau pengen dukung bisa diklik like atau subscribe. Dan kalau ada soal bisa kirim sini atau kisi-kisi ke sini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.